Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Laila, NIM saya 2022122149. Saya dari kelas akuntansi D. Baik, di sini saya akan membuat video presentasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang kasus kebocoran data Tokopedia. Baik, seperti gambar yang ada di PPT, di sini saya mengambil kasus data kebocoran Tokopedia, yaitu diliput dari CNN Indonesia yang terjadi pada tahun 2019. Kebocoran data Tokopedia. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan mencapai 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Padahal di tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Nah, di sini artinya hampir semua akun di Tokopedia berhasil diambil datanya oleh para peretas. Pelaku menjual data di dark web berupa user, ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Nah, semua akun itu berhasil dijual dengan harga yang di Indonesia sebesar 74 juta, bahkan ada 14.999 akun Tokopedia yang datanya saat ini masih bisa didownload. Terjadinya pembobolan akun Tokopedia tersebut bermula saat peretas pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di Rightform pada Sabtu 2 Mei, sedangkan peretasan tersebut terjadi pada 20 Mei 2020. Peretasan dilakukan pada Maret 2020 berpengaruh pada 15 juta pengguna, meski peretas menyebut masih banyak lagi basis data atau data yang diretas termasuk nama, email, password. Nah, kemudian tersebut langsung ramai ditanggapi oleh pengguna Indonesia. Pada Minggu 3 Mei, pihak Tokopedia mengumumkan telah menjual seluruh 91 juta data pengguna Tokopedia di forum dark web bernama Empire Market. Data terbaru peretas tersebut mematahkan klaim data peretasan sebelumnya yang menyebut hanya ada 15 juta akun. Situs hacker kemudian mengunggah peretasan 91 juta akun Tokopedia tersebut dan mengungkapkan bahwa akun-akun yang bocor itu dijual dengan harga 74 juta. Selanjutnya, pada Minggu 3 Mei siang, Tokopedia mengklaim telah memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa data pembayaran pengguna yang berupa kartu debit, kredit, rekening, dan OVO itu masih aman. Siber Pratama Persada mengatakan data untuk password akun Tokopedia masih dienkripsi, namun tinggal menunggu waktu sampai ada pihak yang bisa membuka. Itulah kenapa pelaku mau melakukan share gratis beberapa juta akun untuk membuat semacam sandiwara siapa yang berhasil membuka kode acak pada password. Menurut Pratama, meski password masih dalam bentuk acak, namun data lain sudah plain alias terbuka. Artinya semua peretas bisa memanfaatkan data tersebut untuk melakukan penipuan dan pengambilan alihan akun-akun di internet. Misalnya mengirim link phishing maupun upaya social engineering lainnya. Oleh karena itu, seharusnya Tokopedia melakukan update dan informasi kepada seluruh penggunanya segera. Pertama juga menggarisbawahi yang bisa dilakukan pengguna Tokopedia adalah mengganti password dan mengaktifkan kode OTP lewat SMS. Lalu mengganti semua password dari akun medsos atau platform marketplace selain Tokopedia. Ditambahkan Pratama,
Saat mendapatkan sampel data dari forum, belum ada data kartu kredit maupun debit yang disebar pelaku. Harapannya di sini data kartu tidak ikut menjadi salah satu yang berhasil diretas. Baik, selanjutnya di sini data kebocoran Tokopedia itu termasuk dalam dimensi moral hak informasi. Kenapa data kebocoran Tokopedia bisa termasuk ke dalam dimensi moral hak informasi? Karena dalam kasus data kebocoran Tokopedia ini termasuk adalah privasi, di mana yang mengetahui tentang data-data pribadi pengguna Tokopedia adalah staf dari Tokopedia sendiri, dan orang luar pun tidak boleh mengetahuinya. Sebagai pihak Tokopedia seharusnya menjaga dan selalu mengecek data-data dan penggunanya agar tidak mengalami kebocoran yang dilakukan oleh peretas. Kelalaian pihak Tokopedia ini dalam kebocoran data privasi dapat merugikan banyak pihak, terkhususnya pengguna Tokopedia sendiri. Padahal sebagai pengguna mereka memiliki hak agar data pribadi dapat dijaga kerahasiaannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Atas dasar kasus kebocoran data, apakah perusahaan Tokopedia ini bisa dikatakan menjadi salah satu pelanggaran etika bisnis karena tidak dapat melindungi hak para penggunanya? Jadi, jika dilihat dari sudut pandang, kelalaian yang dilakukan oleh Tokopedia tidak dapat langsung dikatakan salah atau benar. Sebab jika kita melihat dari sisi pengguna, maka hal ini akan dapat dikatakan salah atau tidak beretika. Sebab Tokopedia dalam hal ini menjadi wadah data-data pengguna tersebut tidak dapat menjaga keamanan data mereka sehingga dapat merugikan para pengguna. Dari sisi Tokopedia, mereka pun sebenarnya korban. Mereka tidak secara langsung memberikan data-data tersebut, namun sistem keamanan merekalah yang dibobol. Mereka sudah berbuat yang benar dengan tidak menjual data pengguna dan memiliki sistem keamanannya. Berdasarkan etika bisnis, hal ini menekankan pada para pembisnis untuk membuat sebuah pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan yang terlihat dari perusahaan Tokopedia ialah lebih menekankan pada sistem marketing yang baik dengan sistem keamanannya. Meskipun kebocoran data ini bukan sekali dua kali terjadi di Indonesia, namun masyarakat tampaknya tidak khawatir dan tidak ambil pusing akan hal ini. Respon masyarakat memang berbeda-beda, ada yang peduli dan ada yang tidak. Namun kebanyakan tidak begitu khawatir dengan alasan data dirinya tersebut tidak penting bagi orang lain sehingga mereka tidak perlu takut. Padahal database konsumen itu berisi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat yang dapat disalahgunakan oknum-oknum. Hal ini terjadi karena masyarakat masih sendiri kurang mendapatkan edukasi akan pentingnya kerahasiaan data dirinya. Masyarakat Indonesia yang cenderung santai dan cuek kurang memperhatikan pentingnya hal ini. Padahal dengan melindungi data diri sama artinya melindungi hak dasar pribadi dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan data oleh orang lain, di mana data tersebut dapat digunakan untuk melakukan penipuan yang pada akhirnya merugikan pihak yang merupakan pemilik asli data tersebut. Nah, dalam kasus data kebocoran Tokopedia ini, korban diatur dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa aturan undang-undang. Yang pertama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Yang kedua, diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik. Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepala saksi korban, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016
serta Undang-Undang ITE 19 tahun 2016. Walaupun korban mendapatkan perlindungan dari peraturan pemerintah, pihak Tokopedia bertanggung jawab terhadap kebocoran data pribadi konsumen sudah sesuai UU ITE dan peraturan terkait. Pihak Tokopedia sudah melakukan semua usaha secara maksimal untuk melindungi sistem elektronik dan menerapkan manajemen risiko sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika para konsumen Tokopedia merasa dirugikan akibat kasus ini, maka dapat menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak Tokopedia. Pertanggungjawaban ini bisa dimintakan lewat sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan pemutusan akses, bisa juga secara perdata lewat gugatan pengadilan. Nah, selanjutnya di sini agar kita terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika, di sini ada beberapa. Yang pertama ada mengganti password secara berkala dan tidak menggunakan password yang sama untuk beberapa akun. Yang kedua ada aktifkan autentikasi 2 faktor untuk pengamanan tambahan. Yang ketiga ada tidak menyimpan informasi perbankan secara otomatis pada sistem transaksi. Yang keempat ada periksa aset seperti uang elektronik yang tersimpan pada toko online. Yang kelima ada menghindari penggunaan Wi-Fi publik saat bertransaksi online. Yang keenam ada lengkapi keamanan perangkat yang digunakan transaksi dengan menggunakan kunci otomatis, pattern, sidik jari maupun sistem keamanan lain untuk menyulitkan akses apabila hilang atau dicuri pihak yang tidak berkepentingan. Dengan cara itulah kita bisa terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tentang kebocoran data dari aplikasi belanja online. Walaupun kita sudah melakukan hal tersebut, supaya tidak mengalami kebocoran data, pihak dari Tokopedia juga harus sesering mungkin untuk mengeceknya agar tidak terjadi kebocoran. Jika sudah terjadi kasus seperti ini, maka tidak sedikit banyaknya masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan keamanan yang diberikan oleh pihak Tokopedia. Masyarakat akan lebih memilih untuk belanja online di aplikasi lain. Dari Tokopedia sudah memberikan tanggung jawab atas terjadinya kebocoran, namun masyarakat sudah memberikan nilai buruk atas terjadinya yang dialami Tokopedia. Walaupun kejadian itu bukan keinginan pihak Tokopedia secara langsung, tetapi kebocoran yang dilakukan oleh peretas bukan dari pihak langsung yang menjual data dari pribadi tersebut. Baik, terima kasih. Itulah video presentasi yang saya buat tentang kasus kebocoran data Tokopedia. Apabila ada salah kata atau kekurangan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.